Weiter. Hey, der Kerl ein. Versuch. Regelsmund. Wenn ich dein. Goldorf. Regelsmund. Sabu alenu. Ada alat pecah. خبالة إلى شام هي يدك واباو بو تخليفة تبو أباو كله بو سبديو غيتاين بو شوف מעולה זה ממש זהו Israel mulai kelimpungan mencari biaya perang melawan Hamas di Gaza. Pada 2024 mendatang, biaya perang Israel diperkirakan mencapai 216 miliar, di mana angka tersebut mengakibatkan defisit anggaran hampir 3 kali lipat. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Kementerian Keuangan Israel pada Senin 25 Desember. Pasalnya perkiraan tersebut berdasarkan proyeksi pertempuran hingga Februari 2024 mendatang. Saat memberi pengarahan kepada anggota parlemen, Wakil Komisaris Anggaran Kementerian Itai Temkin mengatakan perang diperkirakan akan berlangsung setidaknya sampai paruh awal 2024. Kemungkinan itulah yang membuat anggaran membengkak, yakni bertambah 30 miliar shekel untuk keamanan serta 20 miliar lainnya untuk biaya sipil dan lain-lain. Menurut Temkin, hal itu akan meningkatkan total belanja pertahanan lebih dari 48 miliar shekel. Angka itu lebih banyak dibandingkan yang dialokasikan pada awalnya. Oleh karena itu, pihaknya perlu memotong pengeluaran lain atau mengusahakan peningkatan pendapatan. Ia juga mengatakan saat ini tidak mungkin untuk merencanakan melanjutkan perang melawan Hamas hingga Maret atau bulan setelahnya. Perang darat di Gaza benar-benar menjadi bumerang bagi Israel. Sejak invasi besar-besaran pada 7 Oktober silam, Israel telah kehilangan 700 tank Merkava yang menjadi andalannya. Akibatnya anggaran Israel pun membengkak hingga 113 triliun selama agresi di Gaza. Dilansir dari Tribunnews.com pada Selasa 26 Desember, hal itu diungkapkan oleh Hamas. Hamas mengklaim pasukannya dan sayap militernya telah meluncurkan rentetan roket ke posisi Zionis. Hamas juga mengklaim serangan tersebut membuat setidaknya 700 tank Merkava Zionis hancur. Sejak invasi pada 7 Oktober silam, Hamas juga menyebut sepertiga dari 5.000 tentara Israel telah tewas di medan perang. Kondisi itu membuat posisi Israel runyam karena perlawanan Hamas masih berlanjut di Gaza. Hal itu mendorong Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terus menambah anggaran belanja untuk militer Israel. Oleh karena itu, anggaran Israel membengkak hingga 113 triliun selama agresi di Gaza. Ribuan tentara Israel frustasi perang melawan Hamas di Gaza hingga mengalami gangguan jiwa. Bahkan sebagian di antaranya terdorong untuk mengakhiri hidup akibat perang tersebut. Untuk menangani hal itu, Israel membentuk tim dokter dan perawat yang akan menangani para tentara yang dipulangkan. Dilansir dari Al-Mayadin pada Selasa 26 Desember, hal itu diungkapkan oleh pejabat Departemen Israel. Pasalnya, Departemen Rehabilitasi Tentara Zionis mengaktifkan program untuk membantu tentara yang mengalami gangguan jiwa. Menurut pejabat departemen, tim tersebut juga mampu menangani tentara yang memiliki kecenderungan mengakhiri hidup. Diketahui sebelumnya, perang di Gaza menyebabkan korban jiwa, cedera fisik hingga gangguan psikologis di kalangan tentara yang cacat. Departemen rehabilitasi ini pun mengklaim menerima 60 tentara baru yang terluka setiap harinya dari pasukan keamanan cadangan. Angka itu pun tidak termasuk personil militer reguler. Media Israel juga mengungkapkan pada Jumat lalu bahwa 3.000 tentara Israel mengalami cacat permanen.
Iran sesumbar akan meluncurkan balasan ke Israel atas kematian Komandan Senior Korps Pengawal Revolusi Islam atau IRGC Sayyid Razi Musafi pada Senin 25 Desember. Teror itu pun membuat para pejabat Israel ketar-ketir. Alhasil, militer rezim Zionis kini disiagakan untuk menghadapi serangan dari Iran. Dilansir dari Pars Today, hal itu diungkapkan oleh media Israel. Pasalnya, para pejabat ketakutan jika Iran meluncurkan serangan balasannya. Melihat situasi tersebut, pejabat Israel menyiagakan militer Israel untuk menghadapi balasan potensial Iran termasuk potensi serangan rudal. Diketahui ketegangan antara Israel dan Iran memanas setelah serangan IDF di Damaskus, Suriah menewaskan Sayyid Razi. Seusai kematian komandan Iran itu, pengawal revolusi Islam langsung memberikan respons tegas. Mereka menegaskan Israel akan menanggung akibat atas kejahatan tersebut. Oleh karena itu, Israel kini dihantui dengan serangan Iran hingga militernya harus siaga setiap hari. Brigade Al-Qassam kembali meluncurkan serangan mematikan ke posisi Zionis. Para prajurit Al-Qassam menyergap kendaraan pasukan pertahanan Israel atau IDF yang tengah beroperasi di Gaza. Akibatnya tank Zionis hancur lebur dihantam senjata murah sayap militer Hamas tersebut. Detik-detik serangan Brigade Al-Qassam itu dirilis melalui saluran Telegram Hizbullah pada Senin 25 Desember. Dalam video tersebut terlihat prajurit Brigade Al-Qassam mendeteksi keberadaan musuh. Dari jarak cukup dekat, Brigade Al-Qassam langsung menyerang militer Israel dengan peluncur RPG-7 yang dilengkapi proyektil tandem termobarik TPK 105 mm buatan lokal. Serangan Brigade Al-Qassam itu pun tepat mengenai sasaran. Tank Zionis yang tengah beroperasi itu pun langsung meledak dengan dahsyat. Brigade Al-Qassam mengklaim serangan tersebut menimbulkan kerugian cukup besar di pihak Zionis. Namun tidak disebutkan lebih lanjut soal ada atau tidaknya korban jiwa dalam serangan tersebut. الله أكبر في قلبهم يا أولاد حلل يا دواري. Strategi yang digunakan Israel dalam melawan Hamas rupanya menjadi bumerang bagi negara tersebut. Selain banyaknya tentara yang terbunuh, Israel kini juga terancam krisis pangan akibat perang dengan Hamas. Terlebih 90% fasilitas produksi pangan Israel berada di zona konflik. Dilansir dari Al-Mayadin pada Selasa 26 Desember, hal itu berdasarkan perkiraan Asosiasi Industri Makanan Israel. Menurut Asosiasi Industri Makanan Israel, krisis pangan akan terjadi di masyarakat pemukim jika agresi terhadap Gaza terus berlanjut tanpa strategi yang jelas. Oleh karena itu, pihaknya mendesak pemerintah untuk segera mengambil tindakan guna mencegah skenario krisis pangan. Hal itu juga telah dikonfirmasi oleh Dodi Manevich, Ketua Asosiasi Industri Makanan Israel, dan Ron Tomer, Presiden Asosiasi Produsen. Menurut keduanya, Israel perlu strategi komprehensif untuk memastikan setidaknya 75% dari seluruh produk pangan bersumber secara lokal untuk memitigasi potensi dampak krisis pangan. Sebab saat ini sekitar 90% fasilitas produksi pangan Israel terletak di zona konflik di wilayah utara dan selatan Palestina yang diduduki. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali membombardir posisi Zionis pada Senin 25 Desember kemarin. Di waktu bersamaan, Hizbullah meluncurkan roket Burkam ke 3 titik markas rezim Zionis. Akibatnya 3 markas Zionis itu pun meledak hebat dan mengalami kerusakan parah. Dilansir dari Pars Today, para pejuang perlawanan Islam Lebanon menargetkan 3 markas pasukan rezim Zionis di utara wilayah pendudukan dengan roket Burkam. Serangan tersebut diklaim tepat sasaran dan mengenai markas militer rezim Zionis di utara wilayah pendudukan dan area Harduf. Hal itu juga dikonfirmasi oleh sumber media Israel. Pasalnya pasukan Hizbullah menyerang distrik Zionis Beit Hillel di Al-Jalil, utara wilayah pendudukan dengan rudal, yang mana serangan itu menimbulkan kerusakan cukup parah. Di sisi lain, pada saat yang sama, serangan langsung dilakukan dari Lebanon Selatan ke sebuah target militer rezim Zionis di wilayah Al-Jalil. Sementara itu, stasiun televisi Al Jazeera mengabarkan penembakan rudal Hizbullah ke arah distrik rezim Zionis Maskaf Aam. Oleh karena itu, sampai saat ini media-media rezim Zionis meyakini bahwa Hizbullah masih unggul di utara wilayah pendudukan.
sedangkan pasukan Israel justru dinilai terjebak di wilayah tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.